teman-teman yang ada di Eropa. Selamat sore teman-teman yang ada di Indonesia. Hari ini saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Soya. Saya tinggal di Eindhoven. Saya sudah tinggal di Eindhoven 12 tahun 2 bulan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu Eindhoven itu kota kelahiran dari produk Philips. Dan kalau yang tahu tentang sepak bola PSV, nah mungkin pasti tahu tuh yang namanya Eindhoven. PSV Eindhoven itu terkenal untuk yang pasti kenal ya, yang namanya sepak bola klub ini. Nah hari ini saya mau berterima kasih dulu dengan Om Jeff sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing di mana saya melakukan food fotografi. Nah buat saya fotografi ini adalah permainan antara lighting, komposisi, dan juga cara kita nge-set gear-nya. Jadi dari 3 elemen itu akan melahirkan suatu masterpiece yang indah kalau kita tahu cara-caranya. Nah, yang akan saya share ini pertama mengenai lighting. Lighting itu memegang peranan penting dalam food fotografi. Untuk saya, lighting itu memegang 50% dari proses food fotografi ini ya. Nah jadi yang akan saya jelaskan pertama mengenai lighting, nanti yang kedua akan saya mengenai gear, yaitu alat-alat apa yang saya gunakan, terus yang ketiga mengenai komposisi. Komposisi ini termasuk nanti alat-alat properties yang akan saya gunakan kayak backdrop, terus angle-nya, terus juga food stylingnya ya. Nah mengenai lightingnya sendiri, saya punya ini versi saya ya. Ini versi saya. Food fotografi ini punya 3 jenis lighting. Ini menurut saya yang sudah saya lakukan. Yang pertama soft light yang sering saya pakai ya. Yang sering saya pakai itu seperti ini contohnya. Nah ini saya memakai soft lighting, yang artinya saya memakai natural light, pakai sinar matahari dan sinar alami ya. Nah jadi semuanya rata-rata saya ambil ini sekitar, kalau di Eropa ini jadi gini, di Eropa ini mataharinya kan kalau summer terik sekali ya. Jadi dia sekitar, saya mengambil foto ini sekitar seperti ini, jam 11 sampai sekitar jam 4 sore. Itu kalau misalnya summer. Nah, kenapa saya selalu mengambil pada jam-jam tertentu? Karena saya pernah waktu itu kita dapat tantangan dari challenge dari Mbak Henny tentang puding. Nah, saya pertama kali tuh saya bikin puding itu. Jadi waktu saya bikin puding itu jam 3 sore, saya baru beberes rumah, saya baru ke supermarket, baru saya sempatnya itu jam 3 sore. Akhirnya saya dapat lightingnya itu hancur. Hancurnya itu bukan karena hancur kena sinar matahari, enggak. Karena memang saya tujuannya tidak memakai sinar matahari itu secara langsung. Jadi saya potret jam 3, mulai memotret, hasilnya seperti ini ya. Nah mungkin nggak jelas kali ya kalau kayak gini. Nanti saya akan sharing beberapa foto saya di grup. Jadi foto itu akan menghasilkan warnanya jadi aneh, dan bayangannya kalau saya menggunakan gelas seperti ini, menggunakan gelas seperti ini, itu semuanya, lu bayang semua tuh masuk semuanya. Ada gambar jendela, ada gambar, wah segala macam, ada gambar dapur saya, ada gambar saya juga lagi motret di situ. Nah, jadi itu tidak menghasilkan hasil yang optimal. Nah, besok harinya saya ulang lagi. Saya ulang semua pemotretan saya tunggu mataharinya. Setelah matahari itu berada di atas rumah saya, jadi saya dapetin lighting yang halus, yang soft banget hasilnya. Dan warnanya, warna-warna dari foto saya itu hasilnya juga istilah kerennya nih ya, what you see is what you get ya, seperti ini. Nah jadi saya ambil tadi yang ada bayang-bayangan kacanya ya, terus saya ambil nih pada hari yang sama, pada esokan harinya,
dengan jam yang berbeda, jam 11 sampai jam saya bilang tadi pas matahari di atas rumah saya, hasilnya pun lebih soft. Nih, jadi hasilnya tuh yang saya bilang tadi, what you see is what you get, gitu ya. Jadi memang yang namanya food fotografi itu memerlukan memang trik-trik tertentu kalau untuk memotretnya. Nah, untuk yang kedua, kenapa saya memakai soft lighting ini? Karena memang kalau misalnya saya berada di rumah saya, nah seperti sekarang ini, di rumah saya ini kan terang sekali. Kalau misalnya saya ngambil misalnya jam tadi sekitar jam 4 itu, warnanya yang saya hasilkan juga nggak optimal, saya bilang tadi. Karena itu selain hancur, terus juga apa ya, pecah gitu jadinya. Nah, jadi itu tadi mengenai soft light. Yang mengenai soft light, jadi yang selama ini saya pakai untuk makanan-makanan saya, itu saya pakai sekitar jam 11 sampai jam 4. Jadi triknya begitu, saya menunggu sampai matahari itu keluar dulu dari rumah saya, atau sebelum dia masuk nih, karena matahari itu di rumah saya ini, depan ini ngadepnya sebelah barat, ya, di belakang ini sebelah timur. Ini kalau pagi, semua makanan, semua meja saya itu penuh dengan sinar matahari semuanya. Jadi saya pikir, wah ini kalau saya memotret sesuatu hal yang saya pengen apa ya, maksudnya tuh yang pengen halus warnanya, yang pengen natural light gitu, jadi hancur kalau saya memotret itu di bawah jam 10 pagi. Nah, untuk yang kedua kalinya, untuk yang kedua itu ada saya memakai kebalikan dari yang tadi, ya, kebalikan dari yang tadi. Itu namanya direct light. Nah, direct light ini saya nggak punya fotonya sekarang ya, saya belum sempat untuk motretnya ini. Jadi saya ceritain aja. Kalau misalnya kita mau motret nih menu breakfast ya, contohnya kayak kita mau taruh di situ croissant, baguette, terus fresh milk, orange juice ya, jadi satu kesatuan, jadi satu set menu yang cantik gitu ya. Nah, itu kan kalau orang lihat, kalau ada matahari sedikit cantik ya jadinya. Nah, saya sarankan kalau memang mau memotret seperti itu, usahakan ada filter, bukan filter kamera, tapi filter untuk supaya matahari itu tidak tembus langsung mengenai makanan kita, karena itu jangannya jadi pecah, ya. Nah, diusahakan kalau misalnya, coba karena kamera ini mundur sedikit, kalau pada saat direct light ini memotret secara direct yang saya bilang, usahakan kita pakai diffuser. Diffuser itu yang gede itu ya, yang untuk menyaring sinar matahari supaya nggak langsung masuk. Atau filtrase kayak gini. Kalau rumahnya udah ada filtrase kayak gini, enak nih. Nah, jadi itu matahari akan jatuhnya empuk banget, lembut jadinya. Walaupun yang seneng dengan proses, misalnya seneng dengan efek matahari, silahkan pakai kayak gini. Atau saya pernah lihat fotografer di Arizona pernah pakai kayak gini. Nah, yang kalau rumahnya ada kayak gini dindingnya nih, itu cantik sekali hasilnya. Ya, itu kalau matahari bersinar nih lewat sini, tembus ke sini, dan foodnya masuk ke situ ya, aduh itu cantik sekali. Saya pernah lihat dia pakai ini, cakep banget, bener-bener cakep banget. Ini contoh aja nih, saya juga belum pernah pakai ini karena saya juga tidak punya dinding seperti ini ya. Jadi itu aja trik dari saya. Jadi kalau misalnya saran saya adalah kalau misalnya kita mau pakai direct light untuk efek-efek tertentu, untuk misalnya yang tadi saya bilang menu breakfast, atau misalnya kita summer kalau misalnya mau pakai untuk apa minuman-minuman yang segar gitu ya, boleh kita coba dengan efek-efek matahari ini. Nah, terus kalau misalnya satu lagi yang direct light ini juga, itu saya namanya against the light. Against the light itu adalah berlawanan dengan matahari. Saya juga punya contohnya, cuman contohnya itu jelek. Waktu itu saya buru-buru karena waktu itu tangan saya mau masukin es itu gelasnya pecah, jadi saya pikir udahlah, saya beli lamut untuk potret. Jadi saya ada contohnya, nanti saya link juga. Nah, itu mainnya satu di exposure, tapi tetap harus kita tetap pakai filter ya, filter yang tadi saya bilang itu, atau itu filter filtrase, atau itu diffuser, atau itu yang seperti gelas itu, gelas blok ini tadi, atau kaca mungkin dilapisin dengan seperti kertas yang stiker yang blur begitu, itu juga cantik hasilnya. Nah, kalau untuk yang tadi saya bilang against the light itu juga hasilnya akan optimal kalau kita tahu cara memainkan gear kita ya. Dari situ
kita akan memainkan nanti dengan exposure. Biasanya saya akan naikin exposure di +3 atau +7. Biasanya itu hasilnya oke ya. Jadi ada yang itu bisa apa ya? Bisa warna-warnanya juga tetap ada ya, dan karena DSLR ini kalau kita nggak tahu cara ini akan jadi siluet nanti ya. Nah itu juga nanti propertiesnya kita juga mesti gunain yang properties yang bening gitu ya, nggak boleh yang misalnya kayak begini. Nah ini jadi akan siluet nih kayak gini. Kalau kita pakai yang bening kayak gini, hasilnya misalnya kalau kita mau taruh ya apa ya, contohnya kayak daun mint, ketimun atau lemon, hasilnya bagus sekali, cantik jadinya. Kalau kita tahu cara menggunakan, ya kita mainin aja exposure ya sebenarnya, exposure dari kamera itu sendiri ya. Itu nomor 2. Nomor 3 itu artificial light. Artificial light ini saya pernah gunakan ya, tapi sekarang ini karena banyak sinar matahari ya saya gunakan sinar matahari dulu, dan itu juga saya masih banyak kekurangan yang menggunakan natural light ini gitu ya. Kalau untuk artificial light sendiri itu ada 2 macam, continuous light sama satu lagi flash. Flash itu flash biasa ya, saya pakai yang 910 SB, Nikon 910 SB, tapi tidak direct seperti ini ya, tidak direct seperti ini, langsung pakai gitu, langsung jepret gitu, hasilnya pasti anjlok. Nah untuk yang artificial light ini kita harus punya remote, terus juga punya umbrella, terus juga punya softbox, dan itu saya nggak mungkin bicara sekarang, itu takes time dan itu banyak sekali teknik yang kita harus pelajari. Jadi dan saya juga masih banyak kekurangan untuk natural light, jadi saya juga perlu belajar. Nanti kalau saya misalnya mungkin udah oke banget dengan natural light ini, saya akan mungkin mulai belajar dengan artificial light ini ya. Itu tadi soal lighting. Nah jadi menurut saya kenapa lighting itu memegang peranan penting, karena seperti yang teman-teman lihat ya, kalau kita pergi ke bakery atau pergi kemana-mana, di semuanya ya, apalagi kalau pagi itu semua bakery itu kalau udah ngeliatin foto makanannya itu meriah banget ya, lightingnya tuh oke banget. Saya pernah pergi ke Athena, waktu itu saya lihat yang paling meriah itu toko bakerynya gitu. Saya wah ini kenapa, jadi orang kan terpanggil ya, untuk terpanggil kalau misalnya lihat lighting, wah cantik gitu, cantik sekali. Cuma kalau pas kita lihat cantik sekali, memang cara mengaturnya, terus dekornya gitu ya. Nah lighting itu juga artinya kita menambah appetite kita untuk supaya kita wow enak nih makanannya. Nah itu menurut saya tuh pakai lighting itu penting ya, penting sekali untuk food photography ini. Terus yang kedua soal gear. Nah gear itu saya pakai kamera tua ya, saya pakai kamera yang tua banget, umurnya udah 8 tahun, Nikon D700. Ini mungkin udah tahun kemarin saya cek, saya udah shoot, udah menghasilkan berapa nih? Udah menghasilkan 89.000, mungkin sekarang 10.000 kali. Saya juga nggak tahu gimana, ini udah tua banget ya. Jadi ini kamera saya pakai daripada dia nganggur karena COVID ini, jadi saya mulai untuk melakukan fotografi. Nah itu kamera saya ya. Jadi apapun untuk food fotografi, kameranya apapun itu bisa menghasilkan food fotografi yang baik gitu, kalau kita tahu cara memakainya. Terus yang kedua untuk lensa. Nah lensa ini saya pakai 50 mm ya, 50 mm 1,4. Nah itu juga terserah kita mau pakai lensa apapun ya, lensa apapun itu kalau kita tahu cara memakainya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah kalau saya, kenapa ini sebenarnya saya tidak sengaja sebenarnya, saya beli ini dulu waktu tahun berapa, ini udah lama sekali lensanya. Tujuan saya dulu beli lensa ini adalah untuk motret anak-anak saya, mereka masih kecil-kecil, sekarang udah males mereka difoto. Nah daripada dia nganggur, ya udah saya gunakan untuk food fotografi ini. Hasilnya juga oke gitu ya. Pakai lensa apapun bisa ya, mau pakai dulu ya, saya punya lensa standar tuh dari kamera saya kecil dulu, saya pakai D60 1850 paling 1855, itu juga oke loh untuk food fotografi. Itu bagus lensa itu, saya bilang itu lensa saku jagat karena itu enteng juga, hasilnya juga oke. Terus mau pakai apa lagi? Mau pakai 50? Oke. 55 fix kamera? Oke.
85 lebih cantik lagi kali ya. Saya juga pengen punya itu, cuma saya belum kesampaian untuk punya 85 itu. Nah, itu untuk lensa. Nah, sekarang untuk tripod apalagi. Nah, tripod ini terserah mau dipakai atau mau nggak dipakai, terserah. Saya pakai tripod ini gunanya karena tangan saya ini selondah gitu. Jadi saya pikir waktu itu saya pernah lagi motret, terus saya tambahin yogurt di sini, hampir kena kamera saya. Saya tuh orangnya main taruh aja di sini, karena kan taruh di sana. Saya nggak sengaja saya kesenggol yogurt itu, jadi saya mikir wah ini gimana ya. Ya udah, akhirnya untuk menghindari hal-hal kayak gitu tadi, kecelakaan kayak gitu tadi, saya pakai tripod ini. Ya, selain itu juga supaya hasilnya tuh lebih tajam, itu aja. Terserah mau pakai atau enggak, boleh. Dan selain itu juga ini D700 ini berat ya, berat banget, apalagi kalau saya traveling, aduh itu pinggang saya sampai leher saya sakit semua, bawa dia sama bawa 2470 berat banget ini ya. Nah, saya pikir ya udahlah, saya pakai tripod ini supaya saya mondar mandir dapur jadi enak gitu. Terus itu tentang gear ya. Nah, tentang Photoshop sekarang. Kalau fotografi, saya melakukan Photoshop itu sangat simpel. Jadi istilahnya kita mainnya itu berat di awal, tapi nanti untuk ke belakangnya resultnya itu lebih mudah, karena si makanan ini saya bilang tadi, what you see is what you get. Kalau kita bikin dari awal itu udah bagus, nanti hasilnya juga bagus. Kalau saya main di Photoshop itu paling saya maininnya cuma brightness sama kontras, udah itu aja. Saya nggak pernah mainin yang untuk fill light apa segala macam untuk nambah warna, karena memang itu semuanya sudah apa ya, udah begitulah hasilnya gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak main di Photoshop untuk fotografi ini. Pertanyaan nanti saya akan jawab setelah sesi ini ya. Saya tuh orangnya lupaan, saya takut lupa. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab nanti setelah saya selesai untuk menjelaskan ini semua. Ya, yang ketiga itu soal komposisi ya, komposisi. Nah, saya ini kemarin waktu COVID itu saya pikir wah kamera saya ini nganggur, traveling nggak bisa, mau foto bunga juga nanti ada yang nyamperin, aduh ngapain lagi dia, nggak mungkin saya keluar. Nah, daripada dia nganggur, saya coba lakukan untuk fotografi ya. Saya coba, jadi makanan anak-anak saya tuh yang ada di keranjang saya di kulkas, saya coba keluarin, saya coba foto-foto gitu ya. Nah, kebetulan tuh ada tantangan dari Mbak Heni kemarin soal puding, coba bikin gitu ya. Ya, apapun yang saya bisa kerjain selama karantina ini ya saya kerjain gitu. Nah, waktu saya sebelum ini backdrop saya yang baru aja datang, mungkin baru seminggu. Saya pesannya udah 1,5 bulan kali ini, lama banget ini dari AliExpress. Nah, sebelum saya pakai ini, saya tuh nggak ada backdrop. Jadi yang ada itu cuma meja. Jadi saya nggak punya alat-alat untuk backdrop ya. Jadi yang kalau teman-teman lihat nih foto-foto puding saya mungkin membosankan kali ya, backdropnya itu cuma ada meja makan dan meja makan. Terus saya bilang gini, wah sampai Om Jeffrey itu tahu loh, sampai kenal loh meja saya. ini gimana ya ngakalinnya. Terus pada saat saya lagi setrika nih, saya ketemu ini nih. Pelan, ini punya anak saya, dia nggak pakai. Akhirnya saya bilang, ini saya pakai aja ya. Saya bilang gitu, saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini. Ini jadi saya tuh melakukan food fotografi tuh ala kadarnya dengan apa yang ada. Terus saya taruh di sini. Nah, ini benar-benar memang ala kadarnya. Nah, kayak gini. Nah, ini kok kecil ya. Ini kan cuma 60 ya. Ini 50 kali. Ini cuma 50. Kalau saya foto itu belang. Misalnya masih ada mejanya lagi. Duh, gimana ya? Ya udah deh, saya lihat anak saya lagi prakarya. Anak saya kecil lagi prakarya untuk sekolahnya. Saya lihat dia lagi gambar. Dapatkah ini? Kertas A3 kali A5 ya, A3. Nah, saya taruh aja pakai ini. Nah, ini pakai serial dia. Saya taruh begini. Nah,
jadilah studio kecil saya. Itu foto-foto saya yang sebentar ya, foto-foto saya yang puding yang ada warna putih atau donat yang warna putih. Nah itu, ini studio saya seperti ini. Jadi kita don't spend too much money ya untuk sesuatu hal yang kita belum pasti ya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya pikir apa yang ada saya pakai dulu ya. Saya juga nggak tahu nih sampai seberapa jauh saya mau mendalami food fotografi ini. Jadi udahlah, apa adanya aja saya pakai ini. Jadi ini jadilah studio saya. Nah kalau teman-teman lihat tuh yang ada donatnya, yang ada apa ya, itu yang kemarin Om Jeffrey bikin tuh yang waffle itu dari sini gitu loh. Jadi saya udah apa lagi mau gimana studio saya ini pakai membosankan, pakai ya pokoknya seadanya ya. Nah terus bosan deh pakai yang putih, bosan putih terus. Saya udah nggak tahu mau bikin gimana lagi, putih lagi. Saya ke gudang, saya coba cari apa ya. Saya mau pakai korden, nggak mungkin korden ya. Korden itu kan lembut sekali. Nah, saya ketemu ini. Dulu ada yang nih, tehel ini. Saya punya 3 untuk cadangan. Kalau misalnya ini rusak, jadi mungkin dulu yang kerjain rumah saya. Jadi saya taruh di sini 3 ini ya. Ini kan ukurannya lebih. Nah ini ukurannya lebih ini, saya pakai 3 gitu. Nah jadi seolah-olah itu kayak backdrop gitu ya. Dan saya pikir ya udahlah, pokoknya saya pakai asal dulu. Sebelum ini datang ini saya pikir ini lama. Saya udah diambut kalau nunggu. Saya pengen dapat foto, tapi daripada saya hilang moodnya, ya udahlah saya pakai apa yang ada. Nah jadi ini saya pakai sesuatu yang memang udah ada di rumah saya. Jadi saya ini untuk ide-ide aja ya. Kalau misalnya memang kita punya ini silahkan pakai, atau mau pakai bekas apa ya, bekas bangunan yang apa, kayu itu silahkan pakai ya, karena itu artistik gitu ya. Nah terus saya bosan sama yang ini, akhirnya saya pikir gini, wah ini juga belum datang, kapan datangnya saya pikir. Terus apa ya, gimana saya cara mengakali untuk supaya ini lain gitu. Nah saya pernah foto ini apa ya, waktu itu strawberry pie atau ini nih. Nah ini ya, ini juga tehel saya. Cuma saya lagi bosan sama tehel saya ini. Saya pikir apa ya, saya pakein gula, saya taburin gula dikit jadi kayak salju kan ya gini. Nah saya jadi saya pikir ya udahlah, supaya nggak ngebosenin, supaya apa lebih ya make something different gitu ya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya pakai ini aja, pakai gula kayak gini. Hasilnya juga lain kan jadinya, nggak tehel itu terus. Oke, nah terus kita udah ngomongin soal backdrop, terus properties. Saya juga nggak banyak beli properties ini ya. Properties ini saya banyak ambil dari dapur saya, apa yang ada ya saya pakai, apa yang ada saya pakai lah, apa yang ada yang di dapur ini. Contohnya kayak gini. Ini kemarin suami saya pakai apa namanya, bekas strawberry dia bilang, jangan dibuang. Saya bilang, ini lumayan loh buat saya motor, lucu kan ini pasti. Nah ini bisa lah dipakai kalau misalnya bekas ada bekas selai atau bekas acar atau apa, saya taruh di sini sekarang. Jadi kalau bisa apa yang ada di dapur kita pakai dulu gitu. Jangan nggak usah terlalu banyak spend uang buat sesuatu hal yang baru gitu, nggak usah gitu. Jadi saya pikir apa yang ada di dapur saya atau di gudang saya ya saya ambil, saya pakai untuk supaya fotografi saya lebih bervariasi gitu. Nah, itu soal properties. Terus untuk food styling. Nah, food styling ini saya diminta sama Om Jeff, katanya diset aja. Kita ke dapur sekarang. Nah, ini saya sudah sediain ya, Ini saya pakai Greek yogurt. Ini juga Greek yogurt. Saya memang sediain 2 ya. Saya sediain 2 ini. Satu lagi pancake. Nah, ini food styling ini ya berkenaan dengan komposisi juga. Kenapa saya pakai 2 ini? Karena saya mau memperlihatkan di sini komposisi tuh menurut saya itu ada 2. Ya, komposisi 45 derajat dengan komposisi 90 derajat. Yang 45 derajat, kenapa saya bilang 45 derajat? Karena saya ingin memperlihatkan ini pancake ya. Pancake ini kan ada layer-layernya ya. Pancake ini ada layer-layernya. Ini saya mau ambil layer-layernya ini. Jadi semua tuh kena gitu. Jadi kalau saya ambil 90, saya nggak mungkin ambil ini seperti ini, saya nggak bisa kelihatan ya layernya ini. Nah jadi saya mau ambil layernya ini biar cantik gitu kelihatannya. Dan ini pakai saya taruh strawberry supaya nanti
kalau saya foto ini kelihatan gitu ya, ini kelihatan. Nah kalau untuk yang ini saya sengaja bikinnya kayak gini. Nah saya bikin kayak gini supaya kalau saya foto ini kan di 90 derajat seperti ini ya, kalau saya foto seperti ini dari atas ya. Nah itu kelihatan semuanya, jadi ingredientnya itu semua ada. Saya lihat di sini ada apa nih, ada muslinya, ada ininya apa, yogurtnya kelihatan, ada buahnya juga kelihatan, ada ya ini sereal juga kelihatan gitu ya. Nah jadi saya ingin memperlihatkan, mau saya sampaikan kalau yogurt ini yang akan dimakan ini terbuat ada semuanya ada di dalam sini. Nah itu saya harus mengambil dalam posisi 90 derajat ya. Contohnya seperti ini. Kita praktekin. Saya turun dulu. Nah kayak gini. Ini saya contohin aja. Nanti saya akan upload fotonya ya. Saya akan upload fotonya setelah saya ini cuma contoh aja ya. Kalau misalnya saya mau ngambil tadi, nah saya dandanin dulu, saya cuci tangan dulu nih. Saya akan dandanin makanan saya dulu. Jadi nanti tahu perbedaannya antara komposisi 45 dengan 90 ini. Nah untuk yang pancake ini saya akan ambil dalam komposisi 45 ya. Saya akan dandanin dulu. Ini terserah mau pakai apa? Gula halus boleh. Nah kebetulan saya punya di sini. Ya ini ya sarum. Sarum Melayu sarum. Saya pakai sarum. Saya taruh di sini dulu. Ya gitu aja. Ini contoh aja ya. Nah saya coba taruh. Oh mungkin daun mint. Saya punya daun mint. Ini saya selalu standby daun mint karena memang ini saya tiap hari minumnya daun mint. Nah ini cuma begini aja. Nah simple ya. Karena ini saya tadi mau bilang saya mau ngambil dalam posisi 45 derajat ya. Jadi semuanya kelihatan. Mungkin saya akan taruh apa ya? Oh ini saya akan taruh ini. Saya akan taruh strawberry sedikit aja. Oh taruh aja langsung. Ini udah. Kalau udah ada yang di sini, udah ada yang dibelah, udah saya taruh aja begini. Nah ini aja ya. Nah jadi ini kita akan ambil gini. Nah ini 45 derajat. Biasanya kalau saya 45 derajat saya gunain tripod biar gampang gitu ya, biar supaya gampang ininya, motretnya juga gampang. Nah biasanya seperti ini ya. Nah kalau biasanya saya main pakai tripod itu angle-nya mungkin itu aja. Tapi di tripod saya ini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu. Untuk ini saya ambil 45 derajat dulu ya. 45 derajat. Ini contoh aja ya, ini contoh aja. Ini cara ngambilnya nih begini, biasanya saya ambil begini. Nah, kayak gini ya. 45 derajat itu kayak gini. Rata-rata saya kalau ngambil kayak begini. Nah, gini nih. Nah, kayak gitu aja ya. Nah, saya lupa kasih tahu tadi. Saya biasa main di aperture itu, saya set kameranya ya. Saya set kamera kalau misalnya saya pakai ini kan kamera tadi saya bilang kamera ini sudah 8 tahun kemudian. Jadi kalau saya pakai tripod biasanya ISO-nya yang saya ini ISO rendah. ISO 100, 200, 300 itu itu udah maksimum tuh saya 300 pakainya. Nah, kalau saya lepasin ini dari tripod. Ini kamera tua ya, apalagi Nikon. Saya naikin ISO-nya biasanya saya naikin itu maksimum 800, 640 atau 800 biasanya ya. 800 itu sudah maksimum, karena kalau udah 1000, saya nggak tahu Nikon yang lainnya, tapi kalau di Nikon saya ini 1000 tuh udah noise-nya udah terlalu parah gitu. Jadi saya nggak mau itu terjadi, karena yang fotografi itu harus licin gitu ya, foto itu bersih cantik gitu, bersih licin gitu. Nah saya nggak mau itu terjadi, jadi saya selalu pakai ISO yang bisa serendah mungkin gitu ya. Untuk aperture saya pakai di 9, 10, 11. Biasanya 9, 10, 11 tergantung gimana saya breaknya itu sebesar berapa makanannya gitu ya. Nah, jadi sebesar berapa makanan yang saya mau pakai mau saya shoot. Terus apa lagi tuh? Mode-nya saya pakai di aperture ya. Kalau ini di aperture biasanya.
di A. Nah itu aja sebenarnya. White balance semuanya otomatis white balance. Kalau food fotografi sih sebenarnya itu simpel banget ya pengaturan ininya, kameranya nggak seribet. Night fotografi kalian posisi segala macam. Nah kalau food fotografi ini simpel banget kok. Pokoknya aperture itu selalu ngambil di 9, 10, 11. Terus kalau bisa jangan pakai wide lens ya. Kalau bisa pakainya yang saya bilang tadi, lensa-lensa yang fixed lens atau yang 24-70 masih oke lah ya. 24-70 kalau udah 10-24 mungkin mulai banget kok semuanya kena. Terus ya itu tadi, ini yang 45 derajat yang bisa saya praktekin kayak gini. Nah mungkin kalau ini saya pakai backdrop ini ya, untuk ini saran aja. Biasanya kalau saya udah pakai backdrop seperti ini kan ada apa ya, istilahnya itu seperti ya ini kayak ada guratan kayunya gitu, kayak gini nih. Nah jadi saya pikir kalau misalnya saya udah pakai kayak begini, itu paling saya taruh ini aja untuk back ininya supaya kelihatan kayak ini kali ya. Sudah. Ini contoh aja, ya contoh aja. Mungkin saya mau pakai ini sebagai biar nanti supaya ini contoh. Kalau misalnya nanti di foto ini, nah ini kayak gini contohnya, kayak ada yang jatuh gitu ya, kayak ada yang jatuh. Terus saya taruh lagi di sini, satu lagi, terus saya taruh di sini mungkin ya gimana? Ngaturnya jangan ini di lain-lain supaya dia nggak kaku. Jangan ngatur misalnya semuanya begini, satu lagi begini, jadi kayaknya berbaris gitu. Nah jadi kita ngatur kayak kayak jatuh aja, kayak jatuh. Nah kayak jatuh aja dia. Nah jadi gini, kalau saya taruh di sini, nah itu aja. Nah saya kasih bisa foto aja gini. Jadi dia juga jadi lebih simpel gitu. Nah gini aja. Nah gitu. 45 derajat. Ya mungkin ada taruh di sini satu karena ini kan ada ini satu nih. Nah jadi gitu. Atau ini raspberry satu di sini. Udah, itu aja, simpel ya untuk 45 derajat itu. Jadi seperti ini cara mengaturnya. Kalau misalnya kita mau ngambil yang memang kita liatin di sini ada apa namanya? Apa contohnya itu kayak ada cantiknya di sini gitu loh. Cantiknya tuh di bawahnya gitu. Nah, contohnya kalau misalnya saya mau ngambil yogurt yang warna-warni. Foto terakhir saya ada yogurt, terus saya ada blackberry yogurt, terus ada Greek yogurt, ada dua gitu ya, warnanya tuh ada, contohnya di sini ada. Jadi warnanya itu ada dua, jadi saya akan tampilin. Nah seperti ini, ya. Nah ini kan saya mau tampilin warna-warnanya ada di bawah dalam gelas itu, ada warna abu-abu, ada warna putih, ada serealnya juga, ada buah-buahannya. Nah inilah kalau untuk 45 derajat ini ideal sekali sebenarnya. Jadi saya nggak ambil dalam posisi 90 derajat karena saya ini tampilin foto saya tuh semuanya ya. Nah kira-kira gitu. Sekarang kita akan ke foto yang 90, komposisi 90. Nah di komposisi 90 ini saya punya dua yogurt. Biasanya saya susah nih pakai tripod, ini agak susah. Nah makanya saya naikin ISO-nya menjadi ISO 800. Saya taruh di sini dulu, saya taruh di sana. Ini contoh aja ya, contoh aja. Ini biasanya kamera saya lepas, saya pakai kursi untuk naik. Oke. Kamera saya lepas, ya. ISO saya naikkan. ISO saya naikkan jadi 800, ya. Naikkan sampai 800. Terus saya naik ke atas ini. Nah, saya naik ke sini. Nah, seperti itu kira-kira ya cara ngambilnya. Karena saya ingin memperlihatkan isi dari si yogurt ini. Ya, saya ingin memperlihatkan semuanya ingredients yang ada di dalam si yogurt ini. Jadi kalau misalnya saya ambil dalam posisi 45 derajat seperti ini, bisa, ya bisa, cantik juga. Nah, tapi untuk beberapa makanan seperti pizza, seperti waktu kemarin saya pernah upload nih. Nah, ini seperti es loli ini. Saya nggak mungkin mengambil foto ini dalam posisi 45 derajat. Saya harus ambil
foto ini dalam posisi 90 derajat karena saya ingin memperlihatkan semua warna-warnanya, semua isinya. Jadi saya pengen tampilin semuanya, ya. Nah, itu aja. Oke. Terus juga, nah ini salad, misalnya contohnya, ini salad. Saya ingin tampilin semuanya. Jadi isi salad itu semuanya saya tampilin. Saya nggak mungkin tampilin ini dalam posisi 45 derajat. Ya, bisa 45 derajat mungkin bisa, cuman saya mau message saya tuh ini loh isi saladnya ini, isi ini. Jadi saya pengen ngeliatin semuanya. Nah, mungkin kalau misalnya ada apa kayak olive oilnya atau apanya gitu, bisa ditaruh di sini. Karena ini kayaknya sepi banget, jadi mungkin bisa taruh olive oil di sini atau mungkin taruh apa sayur-sayurannya mungkin jatuh-jatuh gitu bisa ya, tomat atau apa. Ya, itu aja yang saya bisa sampaikan. Jadi saya udah cerita tentang gimana cara saya ngambil foto, saya gimana saya bisa sharing mengenai komposisinya, terus saya bisa sharing mengenai properties yang saya pakai gitu ya. Jadi itu aja sebenarnya food fotografi itu simple ya, simple sekali. Dan seperti yang dilihat saya juga orangnya simple, jadi foto-foto saya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak aksesoris. Dan saya juga pikir ya udahlah, saya pikirnya mainnya untuk yang minimalisnya seperti contohnya kayak gini, ini minimalis sekali sebenarnya. Cuman yogurt dicampur dengan saya seperti sama buah-buahan, udah gitu loh, simple sekali. Tapi kita kita tahu cara message-nya sampai, karena ini saya ingin menyampaikan misalnya yang penting fotografi itu message-nya sampai gitu ke orang yang melihat. Jadi pas kita foto upload, oh iya ini yogurt isinya begini jelas jadinya. Nah, jadi saya selalu menekankan kalau buat teman-teman kalau misalnya mau fotografi itu usahakan memang jelas gitu ya, jelas dan memang jelas dan memang bening. Itulah yang namanya food fotografi itu, kita kan menyampaikan message ini makanannya ini loh, ini enak loh sebenarnya begini, itu loh message-nya ya. Nah, jadi itu aja dari saya. Apalagi nih, kayaknya udah ya, kayak udah semua ya, udah semua nih kayaknya. Ini kalau saya lihat dari contekan saya kayaknya udah semua nih, udah semua. Oke, itu aja. Nanti saya akan menyapa teman-teman saya akan off dulu, nanti saya akan pindah ke laptop saya. Sekian dulu ya, terima kasih. Sekian dulu, terima kasih untuk apa? Pertanyaan. Iya, nanti saya akan jawab di laptop saya. Saya off dulu sekarang, sampai ketemu di laptop saya berikutnya ya. Nah iya, tolong di like and subscribe GPI channel ya di YouTube ya. Please subscribe GPI channel, karena di situ kita banyak sekali belajar mengenai gimana kita cara memotret. Saya juga banyak belajar dari GPI ini. Saya dulu members itu mungkin saya udah lama sekali, mungkin objek juga nggak tahu nih saya members dari tahun 2011. Saya diajak dengan saya di Rotterdam dulu 2011 ya? Iya 2011, jadi saya udah 9 tahun tapi saya tuh jarang upload ya. Jadi pas lagi sekarang ini aja COVID, ya udahlah daripada dia nganggur kan saya upload lagi gitu. Karena kemarin juga saya sibuk sama anak-anak, jadi ya akhirnya saya senang sekali bisa sharing tentang food fotografi ini ya. Oke, gitu aja dulu. Saya akan menyapa teman-teman nanti di sesi berikutnya. Terima kasih.